Episode 44, Misteri Dadakan Tuan Muda. Sekitar setengah jam lamanya, angkasa yang membiarkan bulan belum sadar gelisah juga. Ia takut terjadi apa-apa pada wanita yang dicintainya itu. Angkasa mendekat dan segera menggoyang-goyang tubuh bulan. Sekar, bangun, sayang. Kamu baik-baik saja kan? Berbarengan dengan itu ada bayangan yang seolah muncul di otaknya. Di mana itu terjadi ketika ia membangunkan Sekar dari tidur panjangnya. Angkasa menjerit. Kenapa kepalaku sakit sekali? Rintihannya cukup lama. Ia tak dapat mengendalikan diri. Sejenak kemudian ia tersadar dan segera mencari minyak kayu putih di kamar itu. Di mana hiasan kamar yang semula rapi, ia lemparkan semuanya ke sembarang arah. Kemana minyak itu? Kenapa tidak ada? Angkasa semakin bingung. Pasalnya ia takut kehilangan istrinya. Meski sakit hati harus ia terima atas kejujuran Dokter Lintang, tapi tidak mungkin ia rela melepaskan Sekar begitu saja. Cukup lama mendapatkannya. Angkasa kembali lagi membangunkan bulan yang tak kunjung terbangun. Sayang, bangun sayang. Tolong, jangan membuat aku takut. Aku tidak sanggup kehilangan kamu. Angkasa terus menepuk-nepuk pipinya berulang kali. Bulan yang mendengar sebegitu takutnya, Angkasa tak kuasa membendung air matanya. Ia memutuskan untuk segera bangun. Sekar, kamu sudah sadar. Angkasa buru-buru memeluknya. Ia mengira bulan tidak akan bangun untuk selamanya. Maaf, hanya satu kata itu yang mampu keluar dari mulut gadis tersebut. Demi menjaga kehormatannya, ia rela menyakiti hati Angkasa yang jelas-jelas sangat mencintai Sekar, istrinya. Mendengar kalimat tersebut, tubuh Angkasa seakan lemas. Ia menatap bulan dengan wajah sendunya. Sekar, jika kamu tidak bisa memberikan aku anak, aku bisa terima kok, sayang. Aku enggak apa-apa. Tapi kenapa kamu tega mengkhianati aku? Kenapa harus memberikan tubuhmu sedangkan kau selalu menolak aku? Apa maksudmu? Angkasa marah tapi ia tidak mau melampiaskannya di depan bulan. Bulan terlihat kaget. Apa? Mungkinkah Dokter Lintang melakukan drama sejauh itu? Bukannya aku hanya meminta dia mengaku sebagai pacar. Angkasa tak sanggup terus menahan amarahnya. Ia hanya menatap bulan dengan wajah datar. Sekar, tolong jauhi dokter itu atau aku akan menjarakan dia sekarang juga. Ancam Angkasa tiba-tiba dan itu tidak sesuai ekspektasinya. Tidak, jangan Sweetie, cegah bulan. Bagaimanapun juga Dokter Lintang tidaklah bersalah. Angkasa berdecak menertawai permohonan bulan. Jadi kau lebih membelanya? Oh tidak, bukan begitu Sweetie. Kamu salah faham. Bulan berharap Angkasa tidak akan melampaui batas. Tapi itu, kau sudah melukai aku. Sekar, malam ini aku begitu memimpikan keindahan. Dan dengan mudahnya kau menghancurkan semua itu. Usai mengucapkan kalimat, Angkasa keluar sambil membanting pintu cukup keras sampai menggetarkan detak jantung bulan. Maafkan aku Angkasa, hanya ini jalan satu-satunya agar aku tidak takut lagi dengan permintaanmu tentang anak, gumam bulan dalam hati. Malam itu bulan tak bisa tidur. Ia tidak tahu kemana Angkasa pergi. Sudah 2 jam berlalu. Tidak ada tanda-tandanya pria itu akan kembali. Tak terpikir olehnya. Jika bisa saja nanti Angkasa nekat melakukan hal yang di luar nalar akibat sakit hati. Padahal hari semakin larut. Bulan yang tidak tenang memutuskan keluar untuk mencarinya. Tidak ada orang di hotel itu. Bisa jadi semua pulas dalam mimpi-mimpi mereka. Sampai ke depan lobi, Bulan bertemu dengan seorang penjaga malam yang sedang memeriksa keadaan sekitar.
Mau kemana, Non? Ini sudah malam loh, tanyanya. Bapak lihat suami saya, tanya Bulan balik. Suami? Siapa, Non? Angkasa Sadewa, jawab Bulan. Wah, yang tadi pesta ya? Benar, Pak. Dia pamit keluar tadi, tapi nggak balik lagi. Bulan memperjelas semuanya. Saya tidak lihat, Non. Sebaiknya Anda balik ke kamar. Sangat rawan perempuan keluar seorang diri, ucap Satpam menyarankan. Tapi, Pak, saya harus mencarinya. Saya takut dia kenapa-kenapa. Bulan tak mengindahkan ucapan Satpam itu dan segera menuju ke jalan besar. Dari seberang jalan dilihatnya Angkasa duduk di tepi trotoar. Mengingat Angkasa masih dalam kondisi depresi, Bulan memutuskan menyusulnya. Sweetie, teriaknya dari arah berlawanan. Bulan tidak menyadari jika salah satu mobil ugal-ugalan tengah melintas. Bulan tak sempat menghindar. Bro, tabrakan tak bisa dielakkan. Tubuh Bulan terpelanting jauh sedang mobil itu terlanjur menabrak mobil di depannya. Banyak orang-orang melintas akhirnya menghentikan kendaraan untuk melihat keadaan Bulan maupun kedua mobil lainnya. Salah satu yang jadi korban meninggal, sedang yang menabrak tadi terluka parah. Bulan sendiri tidak sadarkan diri. Ada banyak bercakan darah keluar dari kepalanya. Angkasa yang melihat kejadian naas tersebut merasa penasaran. Lekas ia berdiri dan mendekati tempat kejadian. Astagfirullah, Sekar. Angkasa yang tadinya tenang-tenang saja terkejut saat mengetahui siapa yang tergeletak di sana. Ia tidak menyangka jika salah satu korban itu ternyata adalah istrinya sendiri. Sekar, Angkasa nekat menerobos gerumunan untuk menggapai kepala Bulan. Ini tidak mungkin. Kenapa kamu bisa ada di sini, Sekar? Bagi Angkasa histeris. Ia berusaha mengusap darah di kepala sang istri yang memerah di tangannya. Istrinya, Pak? Tanya salah seorang di antara mereka. Angkasa mengangguk sambil merengkuh tubuh Bulan erat-erat. Tolong, Pak, tolong panggilkan mobil. Mohon Angkasa. Ia tidak mungkin ke hotel untuk mengambil mobilnya karena akan memakan waktu yang sangat lama. Apalagi menelpon Bayu yang sudah dipastikan jam 02.00 malam. Orang itu tidak akan bangun mengangkat teleponnya. Salah seorang segera menawarkan mobil miliknya demi keselamatan Bulan. Pakai mobil saya saja nggak apa-apa, Pak. Ayo dibawa. Makasih, Pak. Saya akan membalasnya, ucap Angkasa. Ia segera menggendong Bulan menuju ke rumah sakit. Sesampainya di sana, Angkasa berteriak-teriak panik memohon pertolongan. Suster, dokter, tolong istri saya kecelakaan. Dokter Lintang rupanya lagi-lagi sedang bertugas. Ia muncul dengan beberapa suster yang menggeret ranjang berjalan mendekat. Padahal itu rumah sakit yang berbeda di mana Angkasa dan Bulan pernah menemuinya. Namun karena dokter Lintang adalah dokter spesialis, ia akan berada di rumah sakit dimanapun yang memerlukan tenaganya. Angkasa, ada apa dengan Sekar? Astaga, kenapa harus kamu sih? Tidak adakah dokter lain di rumah sakit ini? Gerutunya kesal. Tolong lupakan dulu emosimu, Angkasa. Akan lebih baik kau segera rebahkan dia di sana supaya secepatnya mendapatkan pertolongan. Tandas dokter Lintang. Angkasa tidak punya pilihan lain. Terpaksanya ia menidurkan Bulan di ranjang untuk segera dibawa ke UGD. Biar aku ikut masuk. Angkasa tidak ingin keberadaan dokter Lintang yang hanya dengan para suster terbuka luas untuk menyentuh tubuh istrinya. Baru saja masuk, dokter Lintang menahan tubuhnya. Tolong jangan bodoh, Angkasa. Lupakan dulu kecemburuanmu itu. Jika memang kamu mau melihat dia masih bernafas, sentak dokter Lintang. Oke, iya.
pastikan dia baik-baik saja, dan jika dia sadar, pastikan juga aku yang dia cari. Jawab angkasa mengalah. Dokter Lintang tidak menjawab. Ia harus segera melakukan tindakan untuk Bulan. Episode 45. Setiap hari, angkasa diuji dengan kesabaran, harus bersedia selalu menunggu dalam setiap hal. Kalut dan takut adalah dua hal yang tengah membelenggunya. Ia tidak mengerti mengapa semua itu lagi-lagi harus menimpanya. Ceklek, terdengar pintu terbuka. Dokter Lintang keluar dengan wajah penuh rasa bersalah. Harusnya aku tidak mengabulkan permintaan Sekar. Kasihan angkasa. Sepertinya dia sangat mencintai istrinya. Angkasa. Dokter Lintang menepuk pundaknya dengan posisi tengah membelakanginya. Bagaimana kondisinya, Dok? Dokter Lintang menarik napas panjang sebelum akhirnya menjawab pertanyaan angkasa. Kau lihat saja sendiri. Angkasa hanya menatap kesal dan berlalu meninggalkan Dokter Lintang masuk ke ruangan Bulan dirawat. Gadis itu masih belum sadarkan diri. Perban panjang mengikat kuat di keningnya. Angkasa sebenarnya masih sakit hati, tapi ketidakberdayaan Bulan memperdayanya juga. Maafkan aku, Sekar. Mungkin aku bukan suami yang becus menjadi pasangan hidupmu. Seharusnya kau tidak perlu mengalami ini jika aku tahu dari awal kau tidak pernah mencintai aku, ucap angkasa seorang diri. Sesaat, Bulan membuka matanya perlahan-lahan. Setelah semua terlihat jelas, Bulan mencoba mengenali ruangan di mana dia berada. Begitu juga dengan angkasa yang berdiri sendiri di sampingnya. Anda siapa? Tanya Bulan, membuat angkasa mengenyernyit heran. Maksudmu? Angkasa menelaah perkataannya tadi. Aku tidak kenal, jawabnya santai. Kamu? Angkasa. Dokter Lintang menyusulnya. Angkasa hanya melirik sebentar. Hatinya masih murka pada dokter itu. Pasca kecelakaan, ingatannya cedera. Dia akan melupakan semua orang di sekitarnya termasuk kamu, aku dan siapapun, papar Dokter Lintang menjabarkan. Apa maksudmu, Dok? Dia. Benar. Sekarang mengalami amnesia dan saya belum bisa memastikan apakah itu permanen atau sementara. Ujar Dokter Lintang lagi menambahkan. Angkasa menggeleng tak percaya karena Sekar lupa ingatan. Aku ingin mengakui kesalahanku. Soal apa? Soal perselingkuhan kalian, desa angkasa sinis. Bukan, itu semua hanya sandiwara istrimu. Apa? Angkasa tersentak. Iya, dia mengaku mandul dan ingin melihat kamu menikah lagi itu. Berulang kali tertekan setiap ia mendengar engkau membahas soal masalah anak. Itu sebabnya aku membantu niatnya karena dia hanya ingin melihat kamu bahagia. Tidak masuk akal. Kamu benar, aku yang konyol. Seharusnya aku tidak mengabulkan permintaannya. Jadi soal S3X, kau percaya perempuan sebaik istrimu melakukan hal tersebut? Angkasa menggiling. Bantu dia untuk sembuh, Angkasa. Pinta Dokter Lintang. Jujur saja dia punya rasa pada Sekar, tapi Dokter Lintang yang memiliki segudang ilmu harus menyadari batasannya. Aku tidak mau ini terulang lagi. Karena berniat hati membantunya, aku jadi merasa bersalah. Dok, aku rela mati demi istriku, dan pernyataanmu tadi sangat menghancurkan aku. Angkasa berkaca-kaca menyisir tatapan pada Bulan yang memendangi mereka. Kalian bicarain siapa sih? Tanyanya polos. Bicarain wanita yang namanya mirip kamu, jawab Angkasa. Ia meraih tangan Bulan dan menciumnya cukup lama. Ih, jangan cium-cium, bukan muhrim. Bulan menarik tangannya. Angkasa dan Dokter Lintang tergelak. Kamu tidak ingat sama aku? Bagaimana kalau aku tunjukin ini?
Angkasa mengambil dompetnya dan menunjukkan foto pernikahan mereka yang berukuran kecil ke hadapan bulan. Ini siapa? Tunjuknya pada Sekar. Itu kamu, jawab angkasa. Hah? Benarkah jadi aku sudah menikah? Terus ini kamu? Tanyanya lagi. Angkasa mengangguk dan tersenyum. Wah, suamiku ganteng. Hehehe. Pujinya lagi, tersipu malu. Angkasa dan Dokter Lintang tidak bisa menahan tawa. Sikap bulan nampak sangat konyol. Oh iya, nanti dulu. Bulan garuk-garuk lehernya. Tapi kok aku nggak ingat ya? Celotehnya terlihat berpikir keras. Hahaha. Angkasa, sepertinya kau harus belajar sabar menghadapi dia. Dokter Lintang menekannya sebagai kalimat cerai terpingkal-pingkal. Hehehe. Iya, itu karena kamu lupa ingatan sayang. Nanti juga ingat kok. Nama kamu itu Sekar dan aku Angkasa. Jelas Angkasa lagi. Angkasa, wih, nama yang keren. Seharusnya aku jadi burung merpati yang bisa terbang menikmati luasnya angkasa. Gombalnya lagi-lagi lucu. Tidak menyadari tingkahnya sendiri. Dokter Lintang tak kuasa menahan diri dari gelak tawa terus-menerus. Angkasa, dia benar. Dia tidak sadar jika kini dia itu sedang menjadi merpati jinak. Dokter, pergi sana biar aku yang urus. Angkasa mendorong tubuh Dokter Lintang keluar dari ruangan tersebut. Angkasa yang tadi sedih bernafas lega. Ia sangat beruntung jika istrinya sebenarnya masih dalam keadaan suci. Ini benar-benar gila. Bisa-bisanya otaknya berpikir sedang kali itu. Dia pikir aku akan menikah lagi kalau tahu dia mandul. Desisnya lirih. Apa? Siapa yang mandul? Bulan menyamar ucapannya. Oh, tidak ada. Ayo sebentar lagi pagi. Kamu tidak mengantuk. Bulan hanya tersenyum. Mana mungkin ngantuk? Aku suka melihat wajahmu. Jawabnya jujur. Angkasa mencium keningnya. Ia sangat bersyukur. Di balik kejadian yang sempat membuatnya hancur dalam sesaat dibayar oleh kecelakaan bulan. Akhirnya Dokter Lintang mengakui semuanya kebenarannya. Aku mencintaimu sayang. Aku mencintaimu. Ucapnya berulang-ulang. Aku juga, jawab bulan membalas. Tentu saja yang ada di pikirannya jika mereka sudah menikah itu artinya mereka saling mencintai. Tidak terasa. Suasana yang tadinya gelap memudar berganti cahaya terang. Lampu-lampu mulai dipadamkan. Banyak yang mondar-mandir di depan pintu mereka. Ada juga petugas kebersihan sedang menyapu maupun mengepel. Angkasa yang merasa tubuhnya lengket memutuskan izin untuk membersihkan diri. Pagi Mbak Sekar, sapa Dokter Lintang. Pagi Do. Suaminya kemana? Tanya Dokter Lintang basa-basi, mengedarkan tatapan ke segala penjuru ruangan. Masih mandi Dok? Jawabnya menunjuk ke daun pintu. Oh iya, diperiksa dulu ya. Dokter Lintang meletakkan alat detak jantung ke dadanya. Bagus, tidak ada masalah. Dokter, dia itu beneran suamiku kan? Tanya Bulan sedikit meragu. Jujur saja, ia tidak merasa pernah menikah. Dokter Lintang yang sibuk mengecek selang infusnya berhenti sejenak. Tentu saja, kamu tidak usah takut. Dia sangat penyayang orangnya. Jawab Dokter Lintang. Tak lama kemudian, Angkasa sudah keluar dari kamar mandi. Pak, istrinya mau dilap, izin sang suster. Oh, biar saya saja. Sus, boleh kan? Dok, tanya Angkasa pada Dokter Lintang. Tentu saja, jika itu maumu. Dia kan istri Syahmu juga. Jadi tidak ada larangan menurutku. Makasih Dok. Aku tidak menduga jika kau sangat baik. Ujar Angkasa lagi.
Jika dokter tidak baik, bagaimana pasiennya bisa sembuh? Timpal dokter Lintang lagi percaya diri. Usai memeriksa, mereka semua keluar menyisakan angkasa dan bulan. Kita lap dulu ya. Tentu saja bulan mengangguk, bahkan tidak canggung saat angkasa mulai menyentuhnya. Debunya dimulai dari wajah, leher, tangan dan berpindah ke dada. Angkasa membuka kancing baju khusus pasien yang dia pakai. Bulan dan gadis itu hanya menerimanya dengan pasrah. Hahaha, geli, gelaknya ketika tangan angkasa menyentuh bukit gembornya. Angkasa tak berhenti menatap wajah bulan, wanita yang selalu berhasil merebut perhatian darinya. Angkasa, panggilnya tiba-tiba. Angkasa menyipitkan bola matanya. Kok Angkasa? Panggil aku sayang dong. Sayang? Iya, itu artinya kamu sayang sama aku, ujar Angkasa menjelaskan. Maaf, sayang, aku lupa. Aku mau tanya, anak kita kemana? Tanyanya butuh jawaban. Angkasa menggaruk-garuk pelipisnya.